Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Amma. Yang saya hormati kepada dosen pengampu, Bapak dosen MAB dan teman-temanku sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah usul fikih yang bermateri mafhum alai. Yang pertama, latar belakang berawal dari sebuah acuan yang berdasarkan asas yang jelas. Dalam memutuskan suatu tindakan, disinilah sebuah hukum dijadikan sebuah landasan. Adanya beberapa pembahasan yang wajib dipelajari mengenai hukum Islam. Di antaranya ialah subjek hukum atau pelaku hukum tersebut. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita tahu di mana hukum-hukum yang telah disahkan yang berlaku pada diri kita. Banyak dari kaum muslim masih belum memahami dalam keadaan bagaimana mereka dijatuhkan sebuah hukum. Sebagai manusia yang dituntut untuk terus menggali ilmu, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Seperti halnya al-mahkum alai secara umum dikenal sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks pengertiannya, subjek hukum atau al-mahkum alai selalu disebut dengan istilah mukalah. Ayo mulai. Pengertian mahkum alai. Menurut para ahli usul fikih, mahkum alai adalah seseorang atau pelaku yang melakukan hukum syar'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan mukallaf. Disebut sebagai mukallaf karena mukallaf yang dibebani oleh hukum-hukum syar'i tersebut. Kemudian untuk perbuatannya sendiri disebut dengan istilah mahkum fi. Syarat-syarat taklif. Syarat-syarat taklif ada dua, yaitu yang pertama, orang itu telah mampu memahami kitab syar'i atau tuntunan syarat yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Karena seorang yang melakukan suatu pekerjaan disuruh dan dilarang tergantung pada pemahaman terhadap suruhan dan larangan yang menjadi kitab syar'i. Yang kedua, seorang tersebut harus catat dalam bertindak hukum, yang dalam istilah usul fikih disebut dengan ahliyah. Apabila seorang belum atau tidak catat dalam bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti anak kecil, baligh, gila, dan seorang yang baligh. Yang ketiga, macam-macam ahliyah wujud itu ada dua, yaitu ahliyah al-wujub al-naqisah dan ahliyah al-wujub al-kamilah. Yang disebut ahliyah al-wujub al-naqisah adalah kecakapan seorang untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sedangkan ahliyah al-wujub al-kamilah, kecakapan seorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, seperti ia sekarat selama ia masih bernapas. Yang keempat, macam-macam ahliyah al-adah itu juga ada dua. Yang pertama, adim al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali. Yang kedua, ahliyah al-adah al-naqisah, cakap berbuat hukum secara lemah. Al-adim al-ahliyah, seorang yang semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun. Sedangkan ahliyah al-adah al-naqisah, seorang yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Maksudnya lemah dalam bentuk ini karena akalnya memang masih lemah dan belum sempurna.
segala amalnya kepada tindakan dikenai positif karena sifat yang rahmatul lil alamin, maka hukum Islam tidak pernah memberatkan ataupun membebani pelakunya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.